Selamat datang di channel kami, channel yang membahas semua hal tentang dunia hobi. Jiwa Hobi Channel. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel kami agar semakin berkembang. Ya, pada video kali ini kita akan menambahkan atau memberi bakteri starter tambahan ya dari awal. Ini sekarang usia akuariumnya sekitar 14 hari atau kurang lebih 2 minggu ya setelah proses masuk air pertama kali ya. Nah jadi di depan kita sudah ada ini bakteri yang awal kita gunakan ya. Nah, dan ini 1 sendok, nanti kita gunakan sedikit saja. Jadi ini bakteri saya menggunakan DSP ya, Dead Shrimp Powder. Jadi ini bakteri yang berasal dari Korea ya. Kita tambahkan sedikit saja. Ya, jadi kita tambahkan kurang lebih seginian, kelihatan ya. Nah, kita gunakan sedikit saja. Ini hanya untuk penambahannya saja. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam akuariumnya. Nah, ini cuma sedikit saja kita gunakan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Baik, kita taburkan di atasnya. Kita aduk sedikit akuariumnya. Nah, ini sudah mulai ini ya. Jadi ini bakterinya ini sudah mulai bersatuan. Nah, nanti ini itu air akuariumnya akan sedikit keruh ya. Jadi nanti air akuariumnya sedikit keruh. Ini pada tank pertama. Terus kita ambil sama ya, kita ambil sedikit lagi juga untuk tank yang kedua. Jadi penggunaannya ini nggak perlu terlalu banyak ya, sedikit saja udah cukup ini. Ya, kurang lebih seginian ya, hampir sama dengan yang tadi. Lalu kita bergeser ke akuarium yang sebelahnya. Nah, akuarium yang ini ya. Ini jadi saya menyiapkan 2 akuarium. Nah, ini kita taburkan saja. Setelah kita taburkan, kita aduk sedikit saja. Nah, ini nanti bakterinya akan bersatuan ya. Nah, kelihatan ya dari video. Oke. Nah, ini sudah pemberian bakterinya sudah mulai turun ke bawah semua ya. Nah, ini sama halnya seperti yang di tank sebelumnya. Nah, jadi ini update untuk usia tank sekitar 2 mingguan. Nah, jadi ini sudah mulai tumbuh biofilmnya ya. Nah, ini sudah mulai tumbuh lumut-lumutnya di kayu-kayunya. Nah, nanti ini biofilmnya juga sudah mulai banyak yang tumbuh. Lumut-lumut juga sudah mulai banyak yang tumbuh ya. Cuman dari 2 akuarium ini perkembangannya antara akuarium yang pertama dan yang kedua ini berbeda teman-teman ya. Jadi kalau di akuarium yang pertama pertumbuhan biofilmnya itu jauh lebih banyak. Ini di kayunya ini juga tidak hanya tumbuh lumut ya. Ini ada alga rambut juga, bahwa ini membuktikan bahwa mekanisme dari akuariumnya sudah mulai bekerja. Nah, jadi ini sudah mulai bersatuan ya, turun. Nah, ini nanti kita biarkan aja, mungkin sekitar jarak 2 minggu lagi akan tumbuh banyak lumut ya, dan akuariumnya akan tambah lebih bening lagi. Nah, jadi ini coba kita review satu persatu akuariumnya ya. Nah, ini akuarium yang pertama. Di sini lumutnya sudah mulai tumbuh ya. Nah, ini lumut sudah mulai tumbuh. Pada ini kita menggunakan kayu ya. Nah, ini juga ada kayu yang kecil, sudah ada mulai tumbuh lumutnya. Nah, ini nanti akan kelihatan lebih jelas. Nah, ini lumutnya malah lebih banyak sekali ya. Selain lumut juga mulai tumbuh alga rambut ya. Jadi ini kelihatan sehat banget. Nah, ini proses untuk persiapan masuk udang karidina ya. Jadi udang karidina itu memang membutuhkan proses yang lumayan rumit dan cukup memakan waktu.
Nah, ini bisa kita lihat ya, ini alga rambutnya sudah banyak banget ya. Nah, ini nanti untuk makanan udang karidinanya ya. Jadi ini natural foodnya atau makanan alamnya aslinya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah mulai kita masukkan udang, mungkin sekitar 2 mingguan, seminggu sampai 2 mingguan kita nggak perlu ngasih makan ya, biar mereka makan biofilm ini ya, alga-alga biofilm ini nanti biar dimakan. Nah, ini yang awal pertama kali kita masukkan, biofilmnya sudah mulai menyebar ya, sudah mulai banyak, dan ini terus terang bakterinya sangat bagus banget ya. Jadi DSP ini, Dead Shrimp Powder ini banyak digunakan oleh para peternak udang atau penghobi udang yang ada di dunia. Itu berasal dari Korea ya, itu bagus banget. DSP itu dari, kalau nggak dari Korea, dari Taiwan kalau nggak salah. Baik, nah ini alga rambutnya sudah mulai tumbuh ya, banyak banget. Nah, ini sistem undergravelnya juga jalan, berfungsi dengan baik ya, lancar, nggak ada sumbatan, sehingga keluar sirkulasi airnya pun bagus. Nah, ini nanti yang akan nempel-nempel ke kayu-kayu ini nanti akan tumbuh biofilmnya ya. Nah, iya DSP kalau nggak salah itu dari Taiwan kalau nggak salah ya. Baik, nah ini nanti akan kita update bagaimana sih ketika tanknya sudah mulai jadi ya, jadi dan siap diisi udang. Rencana saya untuk 2 tank ini akan saya isi 2 udang yang berbeda. Jadi tank yang pertama ini nanti saya isi udang karidina yang blue bolt ya. Sedangkan tank yang satunya ini saya isi yang PRL. Untuk parameter airnya ini sudah mulai stabil ya. Jadi parameter dari tanknya ini suhunya sekarang sekitar 22 ya. 22 derajat Celcius tank yang pertama, sedangkan tank yang kedua kayaknya juga sama ya, karena ini satu ruangan. Jadi ini saya posisinya ada di Surabaya. Kalau di Surabaya itu tank bisa dapat suhu segini itu memang harus full ruangan AC ya. Kalau nggak AC panas, bisa suhunya naik drastis sekali ya. Nah, untuk suhunya sekitar 22-23. Untuk pH airnya sekitar pH 6 ya. Ini tadi saya tes sekitar 6 sampai 6,5. Jadi ini akuariumnya masih belum oke banget ya. Sudah bisa, cuman nanti khawatirnya udangnya mengalami kematian. Baik, ini tank yang pertama ya. Nah, sekarang kita ke tank yang kedua. Tank yang kedua ini dia sudah mulai banyak ya tumbuh lumut-lumutnya. Ini pertanda bagus. Ini juga ada sedikit alga rambutnya. Nah, jadi kalau tank sudah seperti ini itu sudah menunjukkan parameter yang bagus ya. Nah, ini juga di kayunya sudah mulai banyak lumutnya. Nah, di kayu ini justru malah tumbuh-tumbuhan ya. Saya nggak tahu ini tanaman apa ini. Kecil sekali ya. Nah, kemungkinan besar yang lebih siap duluan adalah tank yang pertama ya. Cuman ini pertumbuhan alganya juga mulai banyak ya. Ini sampai tank-tanknya ini nggak kelihatan ya jelas. Ini sudah mulai tertutupi oleh lumut. Jadi kacanya ini sudah mulai tertutup lumut ya. Jadi ini alirannya juga kenceng banget, bagus. Nah, ini saya menggunakan untuk pasirnya ya. Ini saya menggunakan 2 merek. Yang pertama ada soil ya. Yang kedua adalah master soil. Jadi ini memang kalau kita dalam merawat udang karidina itu harus persiapannya dulu yang lama ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak persiapan, parameter air nggak terjaga, begitu kita walaupun sudah diaklimasi pun, begitu kita masukkan udangnya, pasti udangnya kurang nyaman dan kebanyakan bisa langsung mati ya. Ada yang 1 hari kemudian, kalau parameter airnya nggak cocok sama sekali, begitu masuk bisa langsung mati ya. Nah,
Ini nanti untuk tanaman masih belum saya masukkan ya. Nanti nunggu paling enggak 1 bulan kemudian sampai benar-benar stabil akan saya masukkan tanaman. Rencananya sih tanaman itu cuman ini aja ya, moss ya. Paling saya kasih flame moss di sudut yang kosong ini ya. Nah, sudut kosong ini saya kasih flame moss untuk udangnya sembunyi, untuk udangnya mainan biar di situ. Jadi ketika molting dia aman, ada tempat untuk sembunyi. Ya, flame moss mungkin saya taruh di sebelah sini saja. Kalau di tank yang sebelahnya juga mungkin sama ya. Flame mossnya saya taruhkan di sini. Ya. Nah, mungkin cukup sekian saja update akuarium persiapan untuk merawat udang karidina ya. Jadi ini update pertama setelah saya nge-share video yang awal. Nanti tunggu aja update-nya finalnya seperti apa. Jadi sampai kita masukkan udangnya. Baik, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.